Pemirsa, hari ini kita akan menghadiri Pornas MSP, Forum Anggota Nasional Komunitas Mari Sejahterakan Petani Indonesia, dengan slogan tema Bangkit Bersama untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan para Petani Indonesia. Ini para peserta Pornas dari Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Kita berangkat satu elep dan satu mobil kecil, nanti kalau jadi ditambah dari Pak Kades. Acara di Cirebon, mudah-mudahan kita bisa mewakili untuk menyuarakan hati para petani Indonesia. Merdeka, mari sejahterakan petani. Cirebon, Penyuluhan Pertanian PDI Perjuangan. Bong. Profesor berikutnya jauh kayaknya. Mas Aji. Wih. Jadi ini mana kan ini tentang kapan malam. Oh, udah 3 hari ya. Jadi bahagia. Nah, ini lagi buat live konten YouTube Kang Didi Banteng. Ini profesor berikutnya nanti setelah Abah. Generasi next. Oke, sip. Pak Mangontang namanya. Yulianto. Yang belum dikasih itu pemirsa, benih padi yang malainya isi 700-800 belum dikasih. Nanti sabar. Ini jenis padi MSP 9. Benih padi. Gratis apa beli? MSP 13A. 13B kita udah nandur, MSP 1 sudah, MSP 9 sudah. Nah, ini singkong MSP dulu pernah kita booming di Banjarharjo, cuma benihnya hilang.
Beri tepuk tangan yang meriah atas penampilan tari topeng dari Sanggar Dewi Sekarang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama Tari Tani. Tari Tani adalah mengartikan tentang filosofi padi, karena sekecil apapun, padi adalah pemberian Tuhan semesta alam yang bermanfaat untuk kehidupan masa depan. Selamat Hari Tani Nasional. Ayo kita ucapkan. Selamat Hari Tani. Mari kita sejahterakan petani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perwakilan dari komunitas MSP Brebes, Mbak. Izin Pak Ketua Umum, saya duduk saja karena dengkul saya lemes, ngantuk. Biasanya kalau di Brebes kalau ada pertemuan seperti ini dihadiri DPR Provinsi ada kopinya. Belum kebagian Pak kopinya Pak. Biasanya kalau di Brebes, kalau di Cirebon saya nih. tidak tahu. Gitu. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Ketua DPD Jawa Barat Pak Ono Senior, fraksi PDI Perjuangan DPR RI, dari Kementan Pak Hasrul, Ketua Umum P Mas Bambang, wabil khusus Bapak Surono Danu Pemulia Padi yang saya banggakan. Dari cerita yang begitu panjang disampaikan oleh Pak Srul dari Kementan, kemudian dari Pak Ono, karena beliau itu panjang semua, senang yang panjang. Kalau saya pendek Pak, untuk mencapai kedaulatan pangan dan untuk mencapai kesejahteraan petani, menurut pemikiran sederhana, kembalikan kepada petani, apa sih maunya? Apa contohnya Pak maunya? Nyari pupuk mudah, harga pupuk terjangkau, harga panen padi, hanya itu Pak. Lantas bagaimana caranya? Saya kembalikan kepada panjenengan yang membuat sistem. Bagaimana pada saat petani membutuhkan pupuk, pupuk itu ada, pupuk itu tidak langka, kemudian pupuk itu tidak dimainkan oleh mafia. Setelah itu bagaimana lagi? Peran kementerian, peran pemerintah pada saat adanya panen raya, kawal harganya supaya jangan hancur. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya dari umur masih bujangan petani Pak. Termasuk sekarang saya menggarap hampir 2 hektar sawah. Kemarin pada saat panen padi, kemudian muncul harganya 400.000. Dan itu tidak seimbang bagi petani. Antara biaya operasional dengan hasil produk. Kemudian apa dampaknya? Bukan cerita anak muda tidak mau kotor-kotor Pak. Anak muda yang kerja proyek, yang kerja galian, upah borong, itu juga lebih kotor. Tetapi kenapa yang milenial tidak mau bertani? Karena tidak menguntungkan. Itu cerita intinya. Sehingga kalau Bapak yang pemangku kebijakan mampu membuat alur sistem yang jelas, kemudian DPR RI membuat regulasi induknya untuk memayungi kedua hal tersebut, kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, tanpa rewel, tanpa susah, cukup mengikuti kemauan petani, Allah Indonesia kedaulatan pangan tercapai Pak. Satu, usahakan pada saat musim tanam pupuk ada, tidak mahal, tidak langka.
amankan agen-agen yang nakal, buka aplikasi atau pengaduan online dari pertanian kementerian supaya kita bisa dengan mudah mengadukan agen yang nakal. Nah, selanjutnya Bapak yang saya hormati, kemudian terkait dengan teknologi pertanian yang berbagai banyak alsitan dari pemerintah, tetapi saat ini memang belum dirasakan oleh semua masyarakat, khususnya petani. Di kabupaten kami itu yang namanya poktan itu sudah jadi mafia semua. Tetapi sampai detik ini setiap dalam rapat tahunan atau ada usulan dari pemerintahan desa, dari kelompok tani, dari masyarakat, Boya tambah poktannya jangan 4 per desa. Ternyata tidak bisa. Dipatok 4 dengan alasan bla 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 bla. Atau diregenerasi dalam RAT, ternyata dilindungi. Apakah ini di dalamnya ada permainan anggaran atau permainan sesuatu sehingga poktan yang nyata-nyata menjadi mafia masih dilindungi. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, terkait MSP-nya sendiri Pak Ketua Umum, mohon izin. Teman-teman alhamdulillah sampai detik ini yang saya tahu bersemangat tetap eksis, tetap konsisten mengembangkan dan menjalankan yang namanya komunitas MSP Indonesia. Tetapi mohon juga kepada pengurus MSP untuk membantu teman-teman di dalam pergerakan. Contohnya apa? Pengapunten ini di Brebes juga. Contohnya karena saya Brebes. Ini di Cirebon petani benih padi MSP beli apa? Gratis. Beli. Masih mending Brebes berarti dilindungi. Dan itu kita gulirkan, kita pinjamkan. Nanti petani panen membalikan. Tetapi tidak mungkin terus Pak. Karena apa? Ada petani yang tidak bayar, ada petani yang panen gagal. Bisakah pengurus MSP intervensi kepada pemerintah daerah yang dipimpin oleh orang kita untuk mencari profit guna menjalankan organisasi komunitas MSP? Contohnya apa? Hai Bupati, lu sini lu, tuh bantu kawan-kawan komunitas kita, kebutuhan beras rumah sakit umum daerahmu isi dari situ. Kita punya supply tetap, konsumen tetap, sehingga komunitas MSP bisa berjalan. Dan itu saya mohon dibantu Pak, pemasarannya. Karena terus terang di kami, di Brebes, terutama yang berdekatan dengan Cirebon, kalau saya katakan stok padi MSP berlimpah itu berlimpah. Cuma kita pengen lebih dari itu, bagaimana pemasaran padinya, bagaimana pemasaran berasnya, bagaimana teman-teman untuk menggerakkan MSP perlu yang namanya peluru. Salah satunya lewat komunitas yang dilegalkan atau koperasi, membangun sebuah lembaga koperasi. Tetapi kita butuh bantuan, intervensi dari elit untuk memudahkan pasar. Contoh kecilnya seperti itu Pak. Nah kemudian bisakah sekiranya dari DPR RI atau dari DPR Provinsi, Kabupaten menggunakan APBD, APBN mensiasati anggaran itu untuk pengadaan benih. Saya pernah mengalokasikan anggaran untuk belanja benih karena saya mencantumkan nama 13 MSP 13, ternyata di sana Pak ini belum di Dinas Pertanian, di Pertanian sertifikasi. Hanya alasan itu anggaran terbuang. Padahal peminat benih padi MSP luar biasa karena hasil produksinya lebih besar, rendemennya tinggi. Gitu. Ya, saya kira itu saja yang bisa sampaikan.
kesimpulannya dari dua hal yang saya sampaikan, tolong kepada Kementerian Pertanian, permudah pupuk, jangan bikin sulit, jangan bikin langka, agen nakal disikat. Kemudian saya lupa lagi, yang tadinya tadi 5 dari disubsidi sekarang tinggal 2 Pak. Sementara kebutuhan pokok pupuk kimia itu di luar NPK dan urea ada ZA. Kalau bisa ZA juga dimasukkan di dalam program subsidi Pak. Nah yang terakhir tolong yang MSP itu supaya kita bisa berkembang dan bicara secara nasional, bukan hanya lingkup daerah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dari Brebes yang sudah mewakili teman-teman dari Brebes ya Pak ya. Tadi juga ada Ibu Romlah dari Depok Kabupaten Cirebon. Baik, silakan ke Pak Hasnul Fajri dulu menanggapi apa yang tadi ditanyakan oleh petani Indonesia juga Bapak. Kurang lebih hampir sama ya Pak apa yang ditanyakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin saya menjawab yang pertama dari Ibu Rahma ya, dari Cirebon, bahwa biaya produksi untuk menghasilkan terutama padi mungkin lebih tinggi, waktu panen harganya jatuh dan juga tidak menggunakan alat. Ya memang Bu, kita itu semuanya terjadi dimanapun. Pada saat panen raya pasti harga anjlok. Tapi kita mensiasatinya ya kalau dapat bisa ditahan sedikit, jangan langsung dijual, dijemur dulu. Mungkin itu salah satu upayanya. Dari MSP Brebes, ini kedaulatan pangan, nah, ini sebenarnya ide ya Pak, kembalilah kepada petani. Jadi kita dituntut, sebenarnya bagus Pak kalau kemampuan kita atau sumber daya, sumber modal kita atau seperti Turki tadi dia negaranya lebih kaya dari kita, bisa keinginan semua masyarakat pertaniannya bisa terpenuhi. Kata Bapak ini maksudnya kembalilah ke petani. Apa yang dibutuhkan petani, apa yang diinginkan petani, pemerintah bisa memenuhinya. Terutama harga, alsintan, pupuk, semuanya terpenuhi. Ya, kalau seandainya mudah-mudahan negara kita sehat dan APBN kita naik terus. Kata Bapak Ono, APBN Kementerian Pertanian ini saat ini tahun 2022 ini dari 32 triliun Pak. Sekarang tinggal 15 triliun. Tentu ya bantuan-bantuan kita dari tahun sebelumnya sangat relatif berkurang. Tahun 2021 kemarin itu jagung kita itu ada sekitar hampir 2 juta hektar yang kita tanam. Sekarang hanya 300.000 hektar. Dan juga begitu padi Pak. Alsin juga masih banyak juga dikurangi. Karena kondisi keuangan negara kita harus memahami. Karena sebab itulah karena difasilitasi ada pembiayaan melalui KUR. Kita dorong melalui KUR. Alhamdulillah KUR sangat tinggi sekali penyerapannya. Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk pembiayaan, baik itu swasta, bank atau KUR, mudah-mudahan petani bisa akses ke sana. Kita mengerti Pak, sebenarnya keadaan kalau Kementerian Pertanian itu sebenarnya ingin sekali berupaya untuk mensejahterakan petani. Karena itulah motonya sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan petani. Baik Bapak Ibu, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Oke baik, tadi dari Pak Fajri, Pak Hasnul Fajri ya. Kalau dari Pak Ono apa yang ingin dikomentari Bapak kepada para petani kita dari Cirebon dan juga dari Brebes ini Pak? Sebenarnya udah tahu jawabannya tuh kalau yang dari Brebes. Baik. Untungnya wakil bupatinya udah kabur duluan itu. Jadi pertanyaan yang terakhir ya saya setuju. Bagaimana mendorong ya, kepala daerah untuk bisa membantu dari hulu hilir. Dan kalau tidak salah pernah ada surat instruksi dari DPP partai untuk kader 3 pilar partai mulai menanam
dan mendistribusi terkait dengan mari sejahterakan petani. Tapi itu dulu lah, tahun berapa Bang? 2008-an ya? 2007. Nah nanti Pak Made Urip sebagai Ketua DPP Bidang Pertanian, nanti Pak Mangontang, nanti saya akan ngomong lagi. Terakhir, kita punya instruksi terkait dengan menanam sumber karbohidrat non beras kalau tidak salah. Itu ada instruksi. Nah sehingga ya saya sepakat bagaimana peran dari legislatif dan eksekutif untuk bisa menyiapkan dari mulai hulu sampai hilir. Dan ini mungkin menjadi sebuah rekomendasi nih Pak Bambang. Ya, dengan gotong royong misalnya. Apalagi misalnya kalau yang anggota legislatif nih ada siapa di sini? Pak Bambang, selain Pak Bambang siapa? Ada Pak Bejo. Ada tadi saya lihat Rohayati. Jadi dari tahun 2009 ya, 2014, 2019 teman-teman yang ingin bergerak ke bawah yang dekat dengan komunitas MSP, mereka menyiapkan benih MSP untuk dibagikan ke rakyat. Dan bukan hanya benih, termasuk pupuk cair organik ya Pak Mangontang ya. Ya ini harus digelorakan lagi. Dan bukan hanya saat menjelang kepentingan elektoral 2024. Setelah terpilih pun, ya paling tidak 3 pilar partai, karena saya yakin kalau bicara PD Perjuangan masih partainya wong cilik, kita sesekali juga turun ke rakyat membagikan beras. Sehingga pada saat komunitas MSP punya satu divisi misalnya, di setiap kabupaten, bukan hanya dari produksinya tapi juga sampai dengan pasca panennya, sampai dengan distribusinya. Ya kenapa kita harus beli ke tukang beras atau ke pasar? Nah tapi kan sampai dengan saat ini kita belum melihat ada divisi yang khusus mengorganisir terkait dengan pasca panen atau terkait dengan distribusi. Nah terus apakah bisa di backup oleh pemerintah? Ya harusnya bisa. Karena Kementerian Pertanian pernah punya program, nggak tahu sekarang masih ada tidak, bantuan-bantuan yang terkait dengan pasca panen. Dari mulai alat pengering padi sampai dengan rice milling unit diberikan kepada Gapoktan. Nah, sehingga tadi pertanyaannya, Gapoktannya yang mana? Jangan-jangan Gapoktannya ya itu-itu saja. Saya nih, sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, saya mempunyai 2 jalur untuk mendistribusikan program aspirasi saya. Saya tidak ingin saya langsung berhubungan dengan Gapoktan. Saya pasti akan berhubungan dengan orang-orang yang mengetahui terkait dengan Gapoktan tersebut. Saya berhubungan dengan Dinas Pertanian, saya juga berhubungan dengan Kepala Desa. Dan saya mempunyai sebuah persyaratan bahwa kelompok yang akan saya bantu, kelompok yang belum pernah mendapatkan bantuan. Itu yang menjadi prioritas. Ya, bisa dicek Pak Bejo, ya Sofi di Cirebon, itulah yang menjadi prioritas saya untuk menurunkan program. Nah yang kedua, ini kadangkala ya satu desa, misalnya luas tanamnya ada 400 hektar, Pak. Ternyata tidak semua petani itu masuk kelompok. Sehingga ada nih petani yang tidak diwadahi.
Maka melihat kondisi ini saya akan dorong petani yang tidak menjadi anggota kelompok untuk membentuk kelompok baru. Oh ya, ada ketentuan tidak bisa, Gapoktan maksimal 4. Ada yang namanya Taruna Tani. Ada yang namanya subkelompok, bisa dibuat subkelompok atau Taruna Tani dan itu pun bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, sehingga kalau Brebes belum seperti itu bisa diinisiasi. Apalagi bupati dan wakil bupatinya kader PDI Perjuangan. Tepuk tangan dong. Nah, terus masalah pupuk tadi, ya jujur saja nih, kendala kita ya anggaran. Pak Presiden ya dari beberapa pidatonya, anggaran untuk pupuk itu kan mencapai 35 triliun. Tapi Pak Presiden menyampaikan apa sih outcomes-nya, apa sih keuntungannya. Toh tadi petani itu, NTP-nya sekarang naik 109. 108, ya 107 jadi 108 kalau tidak salah. Tapi apakah itu karena pupuk? Menurut Presiden tidak, karena distribusi pupuknya pun belum benar di bawah. Dan dari dulu memang dari alokasi, dari permintaan yang mencapai 20 sampai 25 juta ton, ya hanya bisa disiapkan 9 juta ton. Nah, tapi Kementerian Pertanian ya tidak juga akhirnya berhenti terkait dengan permasalahan pupuk kimia yang merupakan juga kewenangan dari Pupuk Indonesia dan Kementerian Perdagangan dalam mengatur distribusinya. Untuk mengantisipasi kekurangan itu, Kementerian Pertanian membuat program kepada petani untuk bisa memproduksi sendiri pupuk. Walaupun bukan pupuk kimia, nggak mungkin petani bisa membuat pupuk kimia, tapi pupuk organik. Maka muncul yang namanya program unit pengolahan pupuk organik, disingkat UPO. Gapoktan atau poktannya, kalau dulu dapat 10 sapi, 9 betina, 1 jantan, sekarang berkurang jadi 8. 1 jantan, 8 betina. Ternyata nih Bapak Ibu sekalian, saya menyalurkan pupuk, program UPO ke masyarakat, persepsi petaninya bukan membuat pupuk organik. Miara sapi. Sehingga apa? Sapi yang dipelihara. Pupuk organiknya tidak dibuat. Kalaupun dibuat, ya dari limbah pertanian dicampur kotoran sapinya, dicampur lagi air seni sapinya, jadi ini pupuk nih pemasarannya susah, sampai harus dibagi-bagi. Nah, sehingga menurut saya harus ada juga pembekalan kepada petani. Apakah selamanya kita harus tergantung pupuk kimia yang setiap tahun pada akhirnya menurunkan kualitas tanah? Dan ini menjadi problem yang besar. Karena setiap waktu kita sudah bicara ke petani, pemupukan yang ideal berdasarkan para peneliti, rekomendasi dari perguruan tinggi, para ahli, itu pada akhirnya tidak dipakai juga oleh petani. Misalnya pupuk urea NPK berapa Pak Asnul? 3 kintal. Iya. 3 sampai 5 hektar ya. Biasanya. 3 kintal, sorry. 3 kintal. Ya ada yang lebih dari itu karena memang daya dukung tanahnya sudah tidak memungkinkan. Nah, sehingga menurut saya terkait dengan pupuk, ya inilah perlu kerjasama dari kita semua. Karena faktanya APBN hanya disiapkan ya untuk 9 juta ton. Sehingga apa yang harus kita lakukan ke depan ya?
teknologi seperti yang dilaksanakan oleh Pak Mangontang misalnya, ya pada akhirnya perlu juga. Misalnya pada saat kita melakukan kampanye apa sih keuntungan organik misalnya, oh ternyata berasnya lebih sehat, lebih mahal. Dan saya punya petani binaan, petani MSP di satu kecamatan di Indramayu, kecamatan Seliek, desa Jalaksana, namanya Pak Sanudi, ya. Sampai sekarang dia memproduksi beras organik walaupun belum disertifikasi dan pemasarannya khusus dan harganya bisa lebih tinggi daripada yang lainnya, dan dia satu-satunya penerima UPO di Indramayu yang sudah bisa mendistribusikan pupuk organik hasil buatannya. Nah, sehingga terkait dengan pupuk, saya yakin lah Komisi 4 pun tidak akan pernah lelah menyuarakan terkait dengan permasalahan pupuk, tapi kembali lagi bahwa kita pun harus membuat alternatif-alternatif sehingga pada akhirnya tidak hanya melulu tergantung kepada pupuk kimia. Nah, untuk harga gabah saat ini ya memang Pak Hasnul, petani pada saat panen ya bagaimana caranya cepat mendapatkan uang. Apalagi petani yang biaya produksinya dapat dari hutang. Harus segera dibayar. Nah, sampai dengan saat ini kan kita harus jujur lah. Sistem resi gudang itu kan belum jalan juga. Ya kan? Dan ini sebenarnya harus menjadi solusi. Jadi resi gudang itu pada saat petani ingin menahan gabahnya untuk tidak langsung dijual, maka dia bisa taruh di gudang tersebut, maka dia akan bisa mendapatkan uang tanpa menjual gabahnya. Sampai dengan gabahnya mahal baru dijual dan dia bisa mengembalikan uang itu. Dan ini jujur ini belum jalan. Padahal ini program yang sangat bagus. Nah, sehingga tentunya ini bisa menjadi sebuah diskusi dengan Bulog. Ya, sayangnya Bulog tidak hadir di sini. Bulog, kawan-kawan sekalian, tidak bisa diharapkan. Karena Bulog ini penugasan pemerintah membeli harga gabah saat ini untuk gabah kering petani 4.200. Gabah kering giling 4.800 ya. Dan ini akan sangat jauh berbeda dibandingkan harga di lapangan. Jadi pada saat harga lagi bagus, Bulog tidak bisa beli. Ya. Pada saat harga turun, Bulog yang membeli, tapi biasanya Bulog pun ada beberapa batasan, ada beberapa kriteria. Apalagi misalnya gabahnya kualitas, atau misalnya kalau MSP, misalnya ada beberapa jenis MSP yang tidak bisa dibeli oleh Bulog. Nah, sehingga menurut saya, ya, coba nih MSP, Om Bambang mulai berpikir, kembali ke yang tadi, MSP harus punya divisi distribusi. Kalau bisa setiap kabupaten punya healer sendiri, modal perlu beli, ngomong kok nih modalnya, nimbang. Ya kan, kalau misalnya benar-benar profit, kenapa juga bank tidak bisa membiayai? Saya yakin bisa. Cuma kan tidak bisa, ya kan semua bergerak. Harus orang-orang yang memang mampu untuk bisa mengolah itu. Nah, sehingga saya bayangkan ke depan kalau ini berjalan, ini PR buat MSP. Petaninya petani MSP, pupuknya ada produksi MSP. Pada saat panen dibeli oleh MSP, digiling sendiri, dimerekin sendiri MSP. Nah, sehingga saya sepakat dengan Brebes ini. Bicara kedaulatan pangan, serahkan kepada petani. Nah, itu salah satu bicara terkait dengan kedaulatan. Adalah kita tidak perlu berpikir bagaimana kedaulatan pangan dalam konteks keseluruhan. Bicara kedaulatan pangan versi MSP saja dulu. Dari dan untuk MSP. Saya siap nggak untuk untuk membeli produknya? Siap. Ya kan? Saya juga setiap reses kadangkala memberikan 1000 paket untuk masyarakat dapil saya.
Kalau resesnya DPR RI 3 bulan sekali sudah jelas. Belum untuk makan sehari-hari. Kalau di Jawa Barat Bang, ya, pengurus PDI Perjuangan ada 183.000 orang. Mereka bukan hanya pengurus, mereka juga pasar untuk bisa membeli beras MSP. Ya kan? Kalau DPC semua bergerak, PAC semua bergerak, ya kan? Simpel. Nah, jadi menurut saya Forranas ini ya, coba dibahas sampai ke detil. Bicara kedaulatan versi MSP. Yang tadi dari hulu sampai hilir benar-benar kita atur melalui MSP. Kalaupun kurang, ya tadi Pak Made Urip, nanti saya ngomong ke Pak Made Urip. Kalaupun ada instruksi dari DPP partai, kita instruksikan lagi. Tapi kalau untuk DPD PDI Perjuangan, ya besok pun saya akan keluarkan surat terkait dengan MSP. Siap ya? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ono. Ini ada janji nih ya Pak ya, siap untuk membantu ya Pak ya. Terima kasih. Kalau nggak salah ditangkap tadi dia bikin pupuk cair sendiri, Bu. Iya, itu salah satu upaya untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Beberapa hal petani-petani seperti di Blitar yang saat ini ada biosaka, mungkin ramuan dari rumput-rumputan, Pak. Alhamdulillah saya udah lihat sendiri, ada yang dibandingkan yang tidak menggunakan pupuk dikasih biosaka, hasilnya sama dengan tanaman yang dipupuk biasa. Bahkan ada yang nol pupuknya Pak, tapi hanya biosaka, hasilnya nggak jauh berbeda, turun sedikit, tapi itulah inovasi dari beberapa petani-petani. Bahwa ini loh, dulu kami mengarahkan kimia dan membuat kalian masyarakat Indonesia celaka. Sekarang kami minta maaf kepada kalian. Buktikan dengan adanya demplot-demplot yang organik. Jadi masyarakat akan melihat langsung pembuktian terbaik dan keberhasilannya ada di tiap titik di UPT pertanian tiap kecamatan. Sementara kalau bicara MSP, di Brebes saja tidak ada, tiap kecamatan tidak ada semua. Hanya ada di Banjarharjo, dan itu tidak akan cepat merubah otak mindset yang sudah didoktrin Kementerian Panjenengan untuk kimia. Jadi sebagai permintaan maaf Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, ayo dengan MSP bergabung, kita buktikan bahwa organik itu lebih bagus. Terima kasih. Oke, baiklah. Masih ada sesi untuk bertanya, dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Silakan.